Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima mazida amma ba'd. Ikhwana fillah azakumullah, kita lanjutkan kembali kajian tafsir surah Maryam. Malam ini akan kita pelajari ayat yang ke-12 sampai 15. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya Yahya, wahai Nabi Yahya, khudil kitaba biquwwah, ambillah kitab ini dengan kekuatan. Wa atainahul hukma sabiyya, dan kami telah memberi pengetahuan tentang hukum syariat kepada Yahya ketika masih kecil. Wa hananan min ladunna wa zakah, dan mendapatkan tabiat yang penyayang dari sisi kami, dan juga memiliki hati yang bersih. Wa kana taqiyya, dan Yahya adalah hamba yang bertakwa. Wa baram biwalidayhi, berbakti kepada kedua orang tuanya. Walam yakun jabbaran asiya, dan tidak menjadi orang yang sombong dan durhaka. Wassalamun alaihi, maka salam sejahtera untuk Yahya. Yauma wulida, pada hari dia dilahirkan. Wa yauma yamutu, dan pada hari dia mati. Wa yauma yub'atsu hayya, dan pada hari dibangkitkan hidup kembali. Qala Asy-Syaikh Abdurrahman Ibnu Nasir As-Sa'di rahimahullah ta'ala fi tafsirihi, dalal kalamus sabiqu ala wiladati Yahya wa syababihi wa tarbiyatihi. Falamma wasala ila halatin yafhamu fiha al-khitaba, amarahu Allahu ay ya'khudal kitaba biquwwatin ay bijiddin wajtihadin, wa dhalika bil ijtihadi fi hifdhi alfadhihi wa fahmi ma'anihi wal amali bi awamirihi wa nawahihi. Hadza tamamu ahadil kitabi biquwwah, famtasala amra rabbih wa aqbala alal kitabi fahafidahu wa fahimahu
wa ja'alallahu fihi minadz zaka'i wal fatanati ma la yujadu fi ghairihi. Wa lihada qala wa atainahul hukma sabiyya ay ma'rifata ahkamillahi wal hukma biha wa huwa fi hali sigharihi wa sabahu. Wa atainahu aidan hananan min ladunna ay rahmatan wa ra'fatan tayassarat biha umuruhu wa saluhat biha ahwaluhu wastaqamat biha af'aluhu. Pembahasan ayat-ayat sebelumnya menunjukkan tentang kelahiran Nabi Yahya, pertumbuhan di masa mudanya, dan keadaan pendidikannya. Maka ketika Nabi Yahya telah sampai pada suatu keadaan yang mana beliau mampu memahami ucapan-ucapan, maka Allah Ta'ala memerintahkan Nabi Yahya untuk mengambil Alkitab dengan penuh kekuatan, yakni dengan sungguh-sungguh. Dengan kesungguhan itu bisa dilakukan dengan menghafal lafaz-lafaznya, memahami makna-maknanya, mengamalkan perintah-perintahnya, dan meninggalkan larangan-larangannya. Ini semua adalah makna yang sempurna mengambil kitab dengan kekuatan. Maka Nabi Yahya melaksanakan perintah Rabb-Nya, fokus terhadap Alkitab, menghafalnya, memahaminya, dan Allah menjadikan Nabi Yahya memiliki kecerdasan yang luar biasa yang tidak dijumpai pada selain beliau. Oleh sebab inilah Allah Ta'ala berfirman, dan kami telah memberi pengetahuan hukum kepada Nabi Yahya di usia yang masih kecil, yakni mengenal hukum-hukum Allah dan cara penerapan hukum-hukum tersebut dalam keadaan beliau masih kecil, masih anak-anak. Kami juga memberi beliau sifat hanan dari sisi kami, yakni sifat penyayang dan lemah lembut, yang dengan itu seluruh urusannya jadi mudah, seluruh keadaannya jadi baik, dan seluruh perbuatannya lurus dan istiqomah. Wa zakatan ay taharatan minal afati wad dunubi fatahura qalbuhu wa tazakka aqluhu wa dhalika yatadammanu zawal al-awsafi al-madmumah wal ahlaqir radi'ah wa ziyadatal akhlaqil hasanah wal awsafil mahmudah. Wa lihada qala wa kana taqiyya ay fa'ilan lil ma'muri tarikan lil mahduri. Wa man kana mu'minan taqiyan kana lillahi waliyan wa kana min ahlil jannati allati uiddat lil muttaqin wa khasala lahu min thawabi ad-dunyawi wal ukhrawi ma rattabahu wa huwa ala taqwa. Nabi Yahya juga memiliki kebersihan hati,
bersih dari penyakit-penyakit dan dosa. Hatinya bersih, akalnya bersih. Yang dengan demikian itu hilanglah sifat-sifat tercela dan akhlak-akhlak yang rendah, dan bertambah pada diri beliau akhlak yang baik dan sifat-sifat yang terpuji. Oleh sebab inilah Allah Ta'ala berfirman, Nabi Yahya adalah hamba yang bertakwa. Artinya selalu melaksanakan perintah, meninggalkan larangan. Maka para siapa yang beriman dan bertakwa, maka akan menjadi waliullah dan menjadi ahlul jannah yang memang disiapkan untuk hamba-hamba yang bertakwa. Nabi Yahya mendapatkan pahala dunia dan akhirat dengan sebab Allah Ta'ala memberinya ketakwaan. Wa kana aidan baram biwalidayhi ay lam yakun aqan wala musian ila abawaihi bal kana muhsinan ilaihima bil qawli wal fi'li. Nabi Yahya juga berbakti kepada kedua orang tuanya. Bukan anak durhaka, bukan anak yang jelek perilakunya kepada kedua orang tuanya, tetapi beliau adalah anak yang selalu berbuat baik kepada kedua orang tuanya, baik secara tutur kata maupun perbuatan. Walam yakun jabbaran asiyah, ay lam yakun mutakabbiran an ibadatillahi wala mutaraffi'an ala ibadillah wala ala walidayhi bal kana mutawadhi'an mutadallilan muti'an awwaban lillahi ala dawami fajama'a bainal qiyami bihaqqillahi wa haqqi khalqihi. Walihada hasalat lahu salamatu minallah fi jam'i ahwalihi mabadi'iha wa awaqibiha. Falihada qala wa salamun alaihi yawma wulida wa yawma yamutu wa yawma yub'atsu hayya wa dhalika yaqtadi salamatahu minas syaitani wasyarri wal iqabi fi hadhil ahwali thalathati wa ma bainaha wa annahu salimun minan nari wal ahwali wa min ahli daris salam fa salawatullah wa salamu alaihi wa ala walidihi wa ala sa'iril mursalin wa ja'alana Allahu min atba'ihim innahu jawadun karim. Nabi Yahya bukan hamba yang sombong dan durhaka. Beliau bukan orang yang sombong terhadap hamba-hamba Allah. Bukanlah orang yang sombong dari beribadah kepada Allah. Juga bukan orang yang angkuh di hadapan hamba-hamba Allah. Juga di hadapan kedua orang tuanya. Tapi beliau adalah orang yang tawadhu, rendah hati, taat, dan selalu kembali kepada Allah. Nabi Yahya mampu menggabungkan pelaksanaan hak Allah dan melaksanakan hak makhluknya. Oleh sebab inilah beliau mendapatkan keselamatan dari Allah dalam segala keadaannya, di awal hidupnya dan di akhir hidupnya. Oleh sebab inilah Allah Ta'ala berfirman, salam sejahtera untuk Yahya. Pada hari dia dilahirkan, pada hari dia mati, pada hari dia dibangkitkan hidup kembali. Hal itu berarti Nabi Yahya selamat dari gangguan setan, selamat dari kejahatan, selamat dari hukuman dalam 3 keadaan
yang beliau lalui, dan di antara keadaan-keadaan itu beliau selamat dari neraka dan dahsyatnya neraka. Beliau termasuk penghuni surga, negeri keselamatan. Maka semoga salawat dan salam dari Allah Ta'ala untuk beliau, untuk orang tuanya, untuk seluruh Nabi dan Rasul. Dan semoga Allah menjadikan kita semua termasuk para pengikut Nabi dan Rasul. Sesungguhnya Allah Maha Dermawan lagi Maha Mulia. Amin. Baik. Fiha fawaid. Al-faidatul ula. Qala Al-Mawardi rahimahullah fi tafsirih. Berkata Al-Imam Al-Mawardi dalam tafsirnya, wa fi hadal kitabi qaulani. Terkait dengan maksud Alkitab dalam ayat ini, ada dua pendapat. Ahaduhuma suhufu Ibrahim. Pendapat yang pertama, kitab yang dimaksud adalah suhuf Ibrahim. Asani At-Tauratu. Yang kedua, Alkitab yang dimaksud ialah kitab Taurat. Nah, jadi kitab yang diajarkan oleh Nabi Yahya ada dua kemungkinan, Suhuf Ibrahim dan kitab Taurat. Nah, dua-duanya saling melengkapi, bahwa Suhuf Ibrahim masih digunakan saat itu, ditambah dengan apa ini? Taurat, yang memang menjadi kitab suci Nabi-Nabi Bani Israel. Asaniyah. Faedah yang kedua. Fi makna ahdil kitab biquwwah. Fi makna ahdil kitab biquwwah. Qala fihi Ibnu Al-Ambari rahimahullah. Al-makna aqbala kutuballahi, aqbala kutuballahi kullaha imanan biha
wasti'malan di ahkamiha. Imanan biha wasti'malan di ahkamiha. Mengenai makna mengambil kitab dengan kekuatan, maka Ibnu Al-Ambari rahimahullah menjelaskan maknanya ialah fokus terhadap kitab-kitab Allah secara keseluruhan. Ini totalitas. Mengimaninya dan mengamalkan hukum-hukumnya. Namanya mengambil kitab dengan kekuatan. Yakni fokus mempelajari kitab-kitab Allah secara totalitas, mengimaninya dan mengamalkan hukum-hukumnya. Wa qala As-Sa'di rahimahullah fi tafsir. As-Sa'di rahimahullah dalam tafsirnya juga menjelaskan ai bijiddin wajtihadin wa dzalika bil ijtihadi fi hifdzi alfadhihi wa fahmi ma'anihi wal amali bi awamirihi wa nawahihi. Arti mengambil kitab dengan kekuatan ialah dengan sungguh-sungguh. Dan kesungguhan itu dengan cara menghafal lafaz-lafaznya, memahami makna-maknanya, mengamalkan perintah-perintahnya, dan menjauhi larangan-larangannya. Jadi kalau kita ingin benar-benar memahami dengan baik Al-Quranul Karim, maka harus menerapkan ahdul kitab biquwwah. Ya. Sungguh-sungguh dalam mempelajarinya. Dengan menghafal lafaz-lafaznya, memahami makna-maknanya, mengamalkan perintah-perintahnya, dan menjauhi larangan-larangannya. Nah, al-faidatu as-salisah, faidah yang ketiga. Qala Ibnul Jauzi rahimahullah fi tafsirihi. Qala Ibnul Jauzi rahimahullah fi tafsirihi. Qauluhu ta'ala wa atainahul hukma sobiyah. Nah, fihi arba'atu aqwalin. Berkata Ibnul Jauzi rahimahullah dalam tafsirnya mengenai firman Allah Ta'ala, dan kami memberi al-hukmu pada Yahya ketika masih kecil. Makna al-hukmu dalam ayat ini ada 4 pendapat di kalangan ulama ahli tafsir. Ahaduha, yang pertama, annahu al-fahmu. Qalahu Mujahid. Pendapat yang pertama, makna al-hukmu adalah al-fahmu. Pemahaman yang bagus. Ini pendapat Mujahid. Jadi Nabi Yahya memiliki pemahaman yang baik dalam
mempelajari Alkitab. Wasani al-lubbu. Pakai ba, al-lubbu. Qalahu al-Hasan wa Ikrimah. Pendapat yang kedua, al-hukmu adalah al-lubbu, yakni kecerdasan yang sempurna. Jadi lub itu enggak semata-mata cerdas, tapi kecerdasan yang sempurna. Kecerdasannya luar biasa, ya benar-benar cerdas, ya. Nah, jadi cerdas ada yang cerdas biasa-biasa, cerdas tengah-tengah, ada yang apa ini? Sangat cerdas. Lub itu kecerdasan yang luar biasa. Ini pendapat Al-Hasan dan Ikrimah. Dia punya pemahaman yang bagus, diberi oleh Allah kecerdasan yang luar biasa. Nabi Yahya. Wasalis al-ilmu. Qalahu Ibnu As-Sa'ib. Qalahu Ibnu As-Sa'ib. Pendapat yang ketiga, al-hukmu artinya ialah al-ilmu. Ini pendapat Ibnu As-Sa'ib. Nabi Yahya diberi oleh Allah Ta'ala ilmu. Nah, secara langsung. Nah, namanya termasuk ilmu laduni itu. Nah, ini. Nabi Yahya dapat ilmu langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini pendapat Ibnu As-Sa'ib. Arabi hifdzut Taurati wa ilmuha. Qalahu Abu Sulaiman Ad-Dimashqi. Hifdzut Taurati wa ilmuha. Qalahu Abu Sulaiman Ad-Dimashqi. Pendapat yang keempat, al-hukmu artinya ialah mampu menghafal Taurat dan mengilmuinya. Hafal dan mengilmuinya, menguasainya. Ini pendapat Abu Sulaiman Ad-Dimashqi. Nah, Masya Allah. Empat-empatnya ini ada pada Nabi Yahya. Pemahamannya bagus, kecerdasannya luar biasa, dapat ilmu langsung dari Allah. Dan yang ketiga, mampu menghafal Taurat dan menguasai ilmu-ilmu Taurat. Baik. Ini kalau kita benar-benar ingin mantap ilmunya ya ini ya. Punya alatnya ini ya. Nah, pemahaman yang bagus, kecerdasan yang luar biasa, ya, ilmunya juga mantap, kemampuan hafalnya juga kuat, wah, komplit. Jadi benar-benar pintar, pandai, cerdas, ya. Ini ada pada Nabi Yahya, ya. Ya kemungkinan banyak orang tua yang ngasih nama anaknya Yahya, ya, ingin memiliki kecerdasan dan ilmu seperti Nabi Yahya, ya. Nah, harapannya semacam itu. Barakofikum. Jadi jangan sia-siakan kalau punya nama Yahya, ya. Nah, atau kalau perlu namanya diganti Yahya biar cerdas, ya. Nah, ada semangat untuk bisa ahadul kitab biquwah. Taib.
Rawiya atau rawa. Nah, rawa Sa'id ibnu Jubair an Ibnu Abbasin qala. Wa rawa Sa'id ibnu Jubair an Ibnu Abbasin qala. Sa'id ibnu Jubair meriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa Ibnu Abbas pernah berkata, "Man qara'al Qur'ana qabla ayyahtalima." Man qara'al Qur'ana qabla ayyahtalima fahuwa mimman utiyal hukma sobiyya. Man qara'al Qur'ana qabla ayyahtalima fahuwa mimman utiya al-hukma sobiyya. Ibnu Abbas berkata, barang siapa yang bisa menghafal Al-Quran sebelum balik, sudah hafid sebelum balik, maka ini termasuk hamba yang Allah beri al-hukmu ketika masih kecil. Berarti punya apa ini? Pemahaman yang bagus, kecerdasan yang bagus, pokoknya hebat. Karena sebelum balik dia sudah apa ini? Hafid Al-Quran. Nah, sebelum balik nih, sudah hafid ya. Nah, barakallahu. Ini baru mimman utia al-hukma sobiyah. Baik. Al-faidatu ar-rabi'ah. Faidah yang keempat. Qala Ibnu Jauzi rahimahullah fi tafsirihi, fa amma qawluhu sobiyan fa fi sinnihi yauma utiyal hukma qawlan. Fa amma qawluhu sobiyya fa fi sinnihi yauma utiyal hukma qawlani. Adapun mengenai firman Allah Ta'ala, sobiyah, ketika Nabi Yahya masih kecil, maka berapa usia beliau pada saat diberi oleh Allah Ta'ala al-hukmu? Ada dua pendapat. Di usia berapa Nabi Yahya diberi al-hukmu oleh Allah Ta'ala? Usia kecilnya itu usia berapa tahun? Ahaduhuma annahu sab'u sinin. Rawahu Ibnu Abbas an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Pendapat yang pertama, usianya 7 tahun. Ini diriwayatkan oleh Ibnu Abbas dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sudah 7 tahun ya, hafal Taurat dan menguasai ilmunya Taurat. Nah, 7 tahun. Ini 7 tahun itu ya anak usia MTQ kelas 1 ya. Nah, MTQ kelas 1 ya. Nah, bukan sabab lugha 1. Tapi MTQ kelas 1 ya. Kalau sabab lugha 1 16 atau 17 tahun ya. Nah, wasani ibnu salasi sinin. Ibnu salasi sinin. Qalahu Qatadah wa Muqatil.
Pendapat yang kedua, usia beliau saat itu 3 tahun. Ketika mampu menghafal Taurat, menguasai hukum-hukum Taurat, ya, itu umurnya 3 tahun. Ini pendapat Qatadah dan Muqatil. Masya Allah, 3 tahun belum masuk MTA, belum ya. TK belum, ini masih di rumah. Nah, masih lucu-lucunya ya. Nah, qala Ma'mar rahimahullah, qala Ma'mar rahimahullah, inna sibyana qalu li Yahya, inna sibyana qalu li Yahya. Berkata Ma'mar rahimahullah, anak-anak kecil pernah berkata kepada Nabi Yahya ketika masih kecil, ya. Nah, ya usia 3 tahun tadi. Idhab bina nal'ab. Idhab bina nal'ab. Ayo kita pergi main, ya. Nah, Yahya, ayo main, gitu kan. Panggil teman-temannya dari luar, ya. Nah, Yahya, ayo main. Idhab bina nal'ab. Faqala, maka Nabi Yahya kecil berkata, ya, nah, yang masih kecil itu, ya. Ma lilla'bi khuliqtu. Ma lilla'bi khuliqtu. Aku tidak diciptakan untuk main-main. Oh, gitu. Maaf ya, gitu. Tadi gak mau. Panggil temennya, Yahya, ayo main, gitu. Aku diciptakan bukan untuk main-main. Oh, gak mau, gitu. Taib. Fa'anzalallahu wa atainahul hukma sobiyya. Maka Allah turunkan ayat wa atainahul hukma sobiyya. Qalahu Muqatil wa kana ibna salasi sinin. Ini pendapat Muqatil, dan saat itu Nabi Yahya berusia 3 tahun. Nah, insyaallah, ya. Coba kalau kalian gitu. Ya, nah. Fulan, ayo main. Tunggu, jangan ditinggal. Oh no. Gitu, ya. Udah lupa sarapan, lupa macam-macam, enggak mandi. Wis pokoknya enggak mau ketinggalan, ya kan? Nah, tunggu, aku ikut, jangan ditinggal. Nah, itu. Tapi kalau Nabi Yahya, ma lilla'bi khuliqtu. Aku tidak ciptakan untuk main-main, ya. Enggak mau, main sendiri. Baik, barakallahu. Kita lanjutkan setelah adat Isya. Tafadhol. Baik, kita lanjutkan. Al-faidatu al-khamisah. Faedah yang ke-5. Qala Al-Mawardi rahimahullah fi tafsirihi, qaulu ta'ala wa hananan min ladunna fihi sittatu ta'wilatin.
Berkata Al-Mawardi rahimahullah dalam tafsirnya mengenai firman Allah Subhanahu wa taala, wa hanana min ladunna. Nabi Yahya mendapatkan sifat hanan dari sisi kami. Makna hanan ada 6 penafsiran. Sittatu ta'wilat, 6 penafsiran. Ahaduha rahmatun min indina. Ahaduha rahmatun min indina. Qalahu Ibnu Abbasin wa Qatadah. Pendapat yang pertama, makna hanan ialah sifat penyayang dari kami. Ini pendapat Ibnu Abbas dan Qatadah. Jadi Nabi Yahya itu punya sifat hanan yang maknanya adalah sangat sayang dengan sesama, ya. Nah, asani ta'attufan qalahu Mujahid. Ta'attuf itu artinya adalah berhati lembut. Ini pendapat Mujahid rahimahullah. Jadi Nabi Yahya mendapatkan sifat hanan yang artinya berhati lembut. Asalis mahabbatan. Qalahu Ikrimah. Nabi Yahya mendapatkan hanan dari Allah Ta'ala yang artinya ialah mahabbah, sifat cinta terhadap sesama, ya. Nah, itu mencintai orang lain seperti mencintai dirinya sendiri. Nah, Arabi barokatan qalahu Ibnu Jubair. Arabi barokatan qalahu Ibnu Jubair. Yang keempat, makna hanan adalah barokah. Ini pendapat Ibnu Jubair. Jadi Nabi Yahya itu dimanapun membawa barokah, ya, membawa manfaat, tidak membawa masalah, tidak membawa keonaran atau yang semisalnya. Ini pendapat Ibnu Jubair. Al-khamis ta'ziman memiliki sifat hanan yang artinya ta'ziman, yakni memiliki rasa hormat dan tidak meremehkan orang lain. Jadi sesama dia itu selalu hormat terhadap sesama, tidak meremehkan orang lain. Namanya hanan juga.
As-sadis tahannunan, yakni memiliki sifat hanan yang artinya tahannunan, memiliki kepekaan terhadap sesama, suka kasihan sama orang lain, ya, namanya tahannunan. Merasa iba dengan sesama, nggak tegaan, nah itu ya, sama orang lain, namanya tahannunan. Nggak tega, ini temennya nangis, uangnya habis, nggak tega, kasih uang. Ya, nah. Wa yahtamilu sabian, kata Al-Mawardi, ada kemungkinan makna yang ketujuh. Padahal tadi bilangnya cuma 6 ya. Wa yahtamilu sabian, ada kemungkinan makna yang ketujuh, ayyakuna maknahu rifqan. Makna yang ketujuh adalah rifqan, memiliki perangai yang lemah lembut. Ya. Kalau ta'atufan, hatinya lemah lembut, ya. Kalau rifqan, perangainya lemah lembut. Nah, pokoknya ini enggak punya sifat-sifat berandalan, enggak, ya. Atau orang-orang primitif yang kasar, kolot, kaku, enggak, ya. Pokoknya punya kepribadian yang sangat baik. Pinter, kepribadiannya sangat baik, Masya Allah, ya. Ini benar-benar, ya, ya. Nah, membuat hidup di dunia ini benar-benar hidup, ya. Nah, al-faidatu as-sadisah, faedah yang ke-6. Qala Ibnu Jauzi rahimahullah, wa fi qawlihi wa zakatan, arba'atu aqwal. Mengenai firman Allah Ta'ala, wa zakatan, Nabi Yahya juga bersih. Nah, bersih maksudnya apa? Ada 4 pendapat. Ahaduha annaha al-amalus sholih. Annaha al-amalus sholih. Qalahu ad-Dhahhak wa Qatadah. Pendapat yang pertama, zakatan adalah beliau memiliki amal solih yang tulus, yang ikhlas. Ini pendapat Ad-Dhahhak dan Qatadah. Jadi tidak cuma kepribadiannya saja yang baik, tapi beliau memiliki amal solih yang benar-benar bersih, tulus, ikhlas. Wasani, anna makna zakati as-sadaqah. Makna yang kedua, makna zakatan di sini ialah sedekah.
Nabi Yahya itu dianggap sebagai sedekah bagi kedua orang tuanya. Ya, karena kebaikan-kebaikan Yahya itu berasal dari terkabulnya doa sang ayah, sehingga sedekah bagi ayahnya. Amal-amal solehnya, doa-doa kebaikan darinya itu bermanfaat bagi orang tuanya. Jadi Nabi Yahya dijadikan sebagai sedekah bagi kedua orang tuanya. Qalahu Ibnu As-Sa'ib. Pendapat Ibnu As-Sa'ib. Wasalis, pendapat yang ketiga, anna zakata at-tadhir. Qalau Az-Zajjaj. Makna zakatan di sini adalah tadhir, yang suka membersihkan hati dan jiwanya. Ini pendapat Az-Zajjaj. Jadi bersih hatinya, bersih akalnya, bersih dirinya. Warabi, pendapat yang keempat, anna zakata az-ziyadah. Pendapat yang keempat, makna zakatan ialah az-ziyadah, tambahan. Qalau Ibnu Al-Ambari, pendapat Ibnu Al-Ambari. Maksudnya ialah Allah Ta'ala menambah kebaikan untuk Nabi Yahya dari apa yang disebutkan tadi. Ya, memiliki kelebihan kebaikan yang lain. Insyaallah Nabi Yahya alaihissalam. Al-faidatu as-sabi'ah, faedah yang ketujuh. Qala As-Sa'di rahimahullah ta'ala fi tafsirih. Wa kana taqiyan ay fa'ilan lil ma'mur tarikan lil mahdur wa man kana mu'minan taqiyan kana lillahi waliyan wa kana min ahli al-jannati allati uiddat lil muttaqin wa hasala lahu min ats-thawabi ad-dunyawi wal ukhrawi ma rattabahu Allahu ala taqwa. Nabi Yahya itu orang yang benar-benar bertakwa. Berkata Sa'di rahimahullah ta'ala dalam tafsirnya, yakni melaksanakan perintah Allah, meninggalkan larangannya. Maka para siapa yang beriman dan bertakwa, maka dia adalah waliullah dan termasuk ahlul jannah, yang memang jannah itu disiapkan untuk orang-orang yang bertakwa. Nabi Yahya mendapatkan pahala dunia dan akhirat dengan sebab ketakwaan yang Allah berikan kepadanya. Al-faidatu ats-tsaminah. Qala Ibnu Jauzi rahimahullah fi tafsirihi. Qaulu ta'ala wa baram biwalidayhi. Ay
wa ja'alnahu barran biwalidayhi. Wal barru bimakna al-barri. Wa ja'alnahu barran biwalidayhi. Wal barru, baknya pendek, bimakna al-barri, baknya panjang, ya. Wal makna latifan bihima muhsinan ilaihima. Berkata Ibnu Jauzi rahimahullah ta'ala mengenai firman Allah Ta'ala, wa barram biwalidayhi, Nabi Yahya itu berbakti kepada kedua orang tuanya. Artinya kami jadikan Nabi Yahya anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya. Barun di sini maknanya barun, artinya lemah lembut di hadapan kedua orang tuanya, selalu berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Masya Allah, ya, sungguh bahagia orang tua memiliki anak yang seperti ini. Karakternya benar-benar luar biasa, ya. Pintar, ganteng, cerdas, akhlaknya bagus, soleh, takwa, bersih lahir batinnya. Sama orang tuanya juga apa ini? Sangat berbakti, lemah lembut kepada kedua orang tuanya, selalu berbuat baik kepada kedua orang tuanya, ya. Nah, ini anak idaman orang tua, ya. Baik. Di sini gak disebutkan kaya raya, ya. Nah, karena kekayaan itu terkait dengan rezeki masing-masing, ya. Kaya belum tentu bahagia, ya. Nah, tapi kalau anak yang berbakti dengan karakter seperti yang dimiliki Nabi Yahya, ini benar-benar menjadi sedekah yang sangat diharapkan manfaatnya dan barokahnya oleh orang tua, ya, baik ketika masih hidup ataupun setelah mati. Nah, makanya orang-orang dari kalangan para nabi dan rasul atau orang soleh itu kalau berdoa itu minta anak yang soleh, ya, bukan anak yang kaya raya, kan? Nah, kenapa? Karena kebanyakan kekayaan itu membuat buta mata dan buta hati, sehingga banyak yang menyebabkan anak itu durhaka karena kekayaan. Barakallahu. Nah, tapi kalau seandainya kaya bagaimana? Wastaba bagus. Nah, Nabi kaya, macam-macam. Sempurna. Al-faidatu at-tasi'ah. Faedah yang ke-9. Qala As-Sa'di rahimahullah ta'ala fi tafsirihi wa lam yakun jabbaran 'asiyya. Ay lam yakun mutajabbiran mutakabbiran an ibadatillah wala mutaraffian ala ibadillah wala ala walidayhi bal kana mutawadhi'an mutadallilan muti'an awwaban lillahi ala dawam. Berkata As-Sa'di rahimahullah dalam tafsirnya, walam yakun jabbaran asiyah. Artinya, Nabi Yahya bukan orang yang sombong dari beribadah kepada Allah. Bukan orang yang angkuh di hadapan hamba-hamba Allah. Juga bukan orang yang angkuh di hadapan kedua orang tuanya. Tapi beliau adalah orang yang tawadhu, rendah hati, taat, selalu kembali
kepada Allah Subhanahu wa taala. Naam. Barakallahu. Begitulah karakter yang baik yang dimiliki oleh Nabi Yahya. Al-faidatul ashirah, faedah yang ke-10. Qal As-Sa'di rahimahullah ta'ala fi tafsirih wa salamun alaihi yawma wulida wa yawma yamutu wa yawma yub'atsu hayya wa dzalika yaqtadi salamatahu min asy-syaitan wasyarr wal iqab fi hadhihi al-ahwal ats-tsalatsah wa ma bainaha wa annahu salim min an-nar wal ahwal wa min ahli daris salam. Nabi Yahya selalu mendapatkan salam sejahtera baik ketika lahirnya, ketika matinya, dan ketika nanti dibangkitkan dalam keadaan hidup kembali. Hal itu berarti Nabi Yahya selamat dari gangguan setan, selamat dari kejahatan, selamat dari adab dan hukuman di tiga keadaan beliau tadi dan di antara ketiganya. Beliau selamat dari neraka dan dahsyatnya neraka. Beliau termasuk penghuni jannah, negeri keselamatan. Nah, baik. Ini ya, semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita termasuk pengikut para nabi dan rasul dan bisa memiliki sifat-sifat yang dimiliki oleh Nabi Yahya walaupun enggak sempurna ya. Dan semoga anak-anak dan keturunan kita juga mendapatkan karunia akhlak-akhlak dan karakter-karakter yang baik sehingga menjadi anak yang soleh, bermanfaat bagi kedua orang tuanya. Dan semoga kita semuanya juga termasuk hamba-hamba Allah yang soleh dan bisa menjadi ahlul jannah darussalam dan menepati surga yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Baik. Mengapa qiraah diartikan hafal? Nah, qiraah itu artinya bisa membaca, ada yang artinya menghafal, yaitu qira'a ala dhuhri qalbi. Ya. Kalau ada yang dijuluki qari, berarti dia itu hafal Quran, ya. Aqra' li kitabillah berarti hafal Quran. Ya paling banyak hafalannya, ya. Nah, qira' pada zaman sahabat itu ialah para hufad. Ya. Nah. Jadi saking luar biasanya, berarti enggak semata-mata bisa baca, tapi baca yang luar biasa, yaitu baca dengan menghafal, ya. Barakallahu. Jadi qiraah itu kalau terkait dengan Al-Qur'an enggak semata-mata membaca, tapi menghafal. Qiraah ala dhuhri qalbi, membaca dengan cara tidak melihat, artinya menghafal. Jadi yang disampaikan tadi pernyataan Ibnu Abbas, mangkar Al-Quran qabla ayah talima fahuwa mimman utiyal hukma sobiyah. Ya, maka dianggap hebat itu sebelah situ, ya. Kalau semata-mata bisa baca itu biasa, tapi kalau sebelum balik sampai hafid, wah itu luar biasa, ya. Nah, termasuk yang dianggap luar biasa. Mimman utiyal hukma sobiyah. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Jazakallahu khair atas ta'awunnya. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu barakallahu fikum.